Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini surat Al-Hasyr ayat 18 di sini adalah perintah kepada orang-orang yang bertakwa, ya, dan perintahnya jelas yaitu kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebuah perintah yang sangat familiar buat kita, sebuah perintah yang sering kali kita dengarkan, bahkan setiap hari Jumat kita mendengarkan khotib menyampaikan ini ya di awal-awal khutbahnya. Di dalam Al-Quran maupun hadis juga sangat banyak disampaikan perintah-perintah terkait dengan takwa. Ya wajar karena memang perintah takwa ini adalah perintah yang mencakup semua perintah, larangan yang mencakup semua larangan. Dengan satu kalimat Allah memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, maka ketika seorang hamba mampu menjalankan perintah ini, maka selesai sudah. Dia akan menjadi orang yang aman, dia akan menjadi orang yang selamat. Ya. Namun takwa ini memang bukan perkara yang mudah. Ya. Menyampaikannya, mengucapkannya mudah memang, tapi mengaplikasikannya ya tidak semudah itu. Ya. Takwa ini harus kita jaga dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang anak sekolah misalnya, maka mereka harus menjaga ketakwaannya. Ketika ada di sekolah, mereka harus hormat kepada guru, mereka harus belajar. Dalam ujian mereka tidak boleh mencontek. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk ketakwaan bagi seorang siswa, buat seorang mahasiswa, bagi seorang karyawan, ya, bertakwa dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pimpinan dan ya misalnya datang tepat waktu, menjalankan perintahnya, apa yang diminta kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, sebagai seorang anak kita menjalankan perintah dari orang tua, kita uh, ikuti semua yang diperintahkannya selama itu tidak melanggar syariat. Ya, sebagai seorang pejabat dia amanah terhadap rakyat, ya, tidak khianat. Ya. Jadi perintah terkait dengan takwa ini adalah perintah yang umum, ya, dan harusnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Ya. Dan juga diperintahkan setelah perintah takwa yaitu hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Ya. Jadi ini adalah sebuah pemikiran yang cerdas di mana kita diminta untuk memikirkan, memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk akhirat kita. Seringkali kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan begitu semangatnya, dengan kemudian enjoy menikmati kehidupan dunia, melaksanakan rutinitas bekerja, kemudian pulang, bekerja, pulang, dan seterusnya. Tanpa kita sadari terkadang kita mengabaikan bekal untuk akhirat kita. Padahal kalau kita mau berpikir cerdas, kita hidup di dunia itu sangat singkat. Singkat sekali. Tetapi di alam kubur, di alam akhirat itu kekal, abadi selamanya. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdas, yaitu kehidupan yang sangat singkat ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Kalau kita belajar dari uh, para pendahulu kita, kalau kita belajar misalnya kita lihat uh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya beliau-beliau hidup di masa Rasulullah di tahun 600-an Masehi. Beliau-beliau hidup pada usia meninggal dalam usia
70-an tahun, 80-an tahun, ya. 70 tahun, 80 tahun. Tapi teman-teman tahu, ternyata usia beliau-beliau di alam kubur jauh lebih lama. Mereka hidup 80 tahun, tetapi usia dalam kubur itu sudah ribuan tahun. Sudah 1400 tahun kurang lebih. Bisa dibayangin ya. Perbandingannya hidup sesingkat itu dan di alam kubur sepanjang itu. Ini baru ngomongin alam kubur, belum alam akhirat, surga atau neraka. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita berpikir cerdas? Kehidupan yang singkat ini bagaimana untuk bisa maksimal untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya demi mempersiapkan akhirat kita. Nah, ini penting. Ya. Pastikan kita dalam setiap keseharian kita, ya, kita menambah bekal kita untuk akhirat sedikit demi sedikit. Nih, ya kalau bisa yang banyak ya. Banyak demi yang banyak ya. Artinya jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terforsir untuk dunia kita yang tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita, entah itu dalam bentuk ibadah maupun hal-hal yang tidak tampak sebagai ibadah, tapi semuanya bisa menjadi bernilai ibadah. Sehingga semuanya bisa menjadi bekal untuk akhirat kita kelak. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bisa berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.